Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur PT Nusantara Grup Sinergi, dan yang kami hormati, Direktur PT Hartono Medica Prima. Webinar ini dapat diselenggarakan atas dukungan dari PT Hartono Medica Prima yang bekerja sama dengan PT Nusantara Grup Sinergi. Yang kami hormati narasumber webinar serta para tamu undangan yang sudah hadir, yang kami hormati dan banggakan seluruh panitia pelaksana kegiatan webinar serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung, baik melalui Zoom Meeting dan juga melalui live YouTube. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersemangat untuk hadir pada webinar pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita Meyakini bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. perjuangan para tokoh Hadirin pendiri akan dimohon untuk duduk dengan tegak. sekaligus menjadi pembelajaran dan pelajaran bagi kita semua sebagai Terima kasih. Di sini dengan saya Lahmirzan Mursafira selaku pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Dengan tema Manajemen Kegawat Daruratan Kardiovaskular berdasarkan American Heart Association yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini yaitu hari Sabtu 12 Oktober 2024. Di Indonesia, dari data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung koroner PJK sejak tahun 2007 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran usia pasien penyakit jantung koroner yang tadinya banyak terjadi di usia tua, saat ini penyakit jantung juga dialami oleh kelompok usia muda. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi penyakit jantung terjadi lebih sering pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Penduduk perkotaan pun lebih banyak menderita penyakit jantung dibandingkan dengan penduduk pedesaan.
Dalam kondisi gawat darurat, penyakit jantung yang tidak tertangani dengan baik dapat mengakibatkan henti jantung sehingga kematian. Penyakit jantung koroner menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian di Indonesia, terutama pada usia produktif yang tinggal di perkotaan. Pemicu utamanya yaitu gaya hidup. Gaya hidup. Contohnya itu rokok, manajemen stres yang buruk, dan pola makan yang tidak sehat. Itulah yang menjadi latar belakang webinar pada pagi hari ini yang akan kita pelajari dan diskusikan kurang lebih selama 4 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini juga ada dua narasumber yang sudah kami hadirkan. Izinkan saya untuk menyapa kedua narasumber kami. Yang pertama yaitu Dr. Angela Puspita, SPEM, Spesialis Emergency. Halo dok, Halo, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah masih dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya yaitu Nurse Yudi Elias, SKEP, MKEP, SP, KMB, yang saat ini menjabat sebagai Clinical Care Manager CCM di IGD RSCM RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Halo Nurse Yudi. Apa hadir, Nurse Yudi? Oh baik, sepertinya agak terlambat, Nurse Yudi. Baik, agar tidak terlalu lama, mari kita dengarkan pemaparan dua materi. Yang pertama yaitu algoritma penanganan kegawat daruratan berdasarkan AHA dan update ACLS selama 60 menit. Dan juga materi kedua yaitu protokol kegawat daruratan aritmia mengancam jiwa dan tata laksana, juga selama 60 menit, yang akan disampaikan oleh Dr. Angela Puspita, SPEM. Saya bacakan CV-nya terlebih dahulu ya. Izinkan saya membaca CV-nya Dr. Angela. Baik, Dr. Angela Puspita, spesialis emergency. Dokter Dokter Angela ini dulunya sempat mengambil spesialis kedokteran gawat darurat di Universitas Brawijaya Malang ya, Dok ya. Dan juga mengambil sarjana kedokteran di Universitas Sang Tua. Baik, pengalaman kerjanya dulu sempat kerja di RSUD Dr. Suwandi Surabaya dari tahun 2018 sampai sekarang, dan juga sebagai dosen di Universitas Sang Tua dari tahun 2018 sampai sekarang, serta menjadi dokter residen program pasca sarjana di Universitas Brawijaya Malang. Baik, silakan dok, bisa dimulai saja materinya. Kepada dokter, kami persilahkan. Terima kasih, Alhamdulillah atas kesempatannya Mbak. Salam kenal. Salam kenal Ya, dok. Alhamdulillah hari ini kita refresh. Artinya adalah saya yakin semua peserta apa ya istilahnya webinar ini adalah semua sudah terpapar akan materi ini. Kita hanya refresh dengan harapan kita apa ya selalu mengingat karena pada perjalanannya, materi-materi yang akan saya bawakan ini adalah hari-hari yang ada di UGD. Nah, bagaimana kita mengetahui tata laksananya, terus mengetahui ini kegawatannya apa. Nah, mari kita belajar bersama ya. Untuk hari ini, materi pertama dan materi kedua akan saya gabungkan. Karena materi di sini adalah saling berikatan. Nah, nanti pada perjalanannya jika ada pertanyaan, monggo nanti boleh di akhir. Oke, saya izin share screen. Halo, ya, mana nih di Pamurungan? Ini sih, aku di mobil ini enggak turun. Bawa suruh ganti celana lagi. Materi saya sudah nampak ya? Kan anu orang kan, Sanji, Sudah. orang. Hah? Mari kita mulai. Pertama, kita bicara tentang manajemen kegawat daruratan kardiovaskular. Ya, hari ini kita belajar beberapa hal. Sebenarnya banyak sekali yang mau dipelajari, cuman waktunya tidak cukup. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang apa itu ACS, apa itu heart failure, ya, dan manajemen cardiac arrest. Nah, nanti di sini akan ada update ACLS juga sesuai dengan AHA, ya. Dan kita berbicara beberapa hal tentang aritmia. Dan saya barusan tadi pagi memasukkan
guideline terbaru tentang AF. Fresh from the oven, Oktober 2024. Ya, sekarang kita bicara dulu SIS. SIS selalu bilang, oh pasien ini ACS. ACS itu yang mana? Ya kan? ACS itu adalah suatu spektrum. Artinya adalah dia itu komponen yang mempengaruhi. Jadi kalau SIS apakah selalu STEMI? Belum tentu. Apakah STEMI itu pasti SIS? Juga belum tentu. Jadi itulah kenapa kalau dibilang, oh iya pasiennya mengalami STEMI, oh pasiennya mengalami blokade, ada sumbatan di paru dan tidak. Nanti kita akan bicara apa diferensial diagnosa STEMI, tapi yang non ACS. Ya, sekarang gini, pada perjalanannya, kenapa kok ada pasien mengalami ACS? Itu dikarenakan ada imbalan. Imbalan dikarenakan kebutuhan oksigen antara kebutuhan dan demand-nya itu tidak cukup, sehingga akan memunculkan keluhan. Ya kan? Nah, keluhan itu bisa muncul dengan full blown atau yang hanya keluhan yang tidak full blown. Tidak full blown itu artinya adalah keluhan yang typical chest pain adalah OPKRST. Onsetnya, kapan munculnya? Apakah terjadinya itu 1 hari yang lalu atau hari ini? Apakah tambah worsening? Ya, terus pain-nya dia typical chest pain. Dia itu adalah kalau misalnya dia tidak bisa menunjukkan area mana yang nyeri, itu mungkin masalah kardiak. Tapi jika dia bisa pointing, mungkin pleuritic pain. Pasien rasa tertindih, heartburn, ya, terus tidak bisa mendeskripsikan, itu mungkin milik kardiak. Q, quality-nya, semakin lama itu semakin worsening. Ya, dan ada radiate, pasiennya ada penjalaran ke leher, ke lengan, ke punggung, atau ke ulu hati, atau tidak ada penjalaran, hanya di daerah dada kiri. Lalu ada sign and symptoms, utamanya keluhannya adalah keluhan-keluhan parasimpatis. Apa itu? Mual muntah, keringat dingin, ya diaforetik, mual, ingin rasa BAB, seperti itu. Ya, time dan membaik untuk saat istirahat dan membaik saat memakai obat ISDN. Nah, jika ada keluhan itu, kita bisa berpikir ini kardiak. Tapi tidak semua pasien itu datang dengan full blown. Bisa aja asimptomatik atau keluhannya itu sangat 1 atau 2 yang tidak signifikan. Biasanya pada pasien yang mengalami morbiditas diabetes dan lain-lain dan imunokompromis. Ada pasien juga dia ada nyeri nih dan tambah worsening. Ada yang dia sudah minum obat atau dia sudah istirahat tapi masih persisten. Ada juga yang klinisnya langsung cardiogenic shock. Ya, gagal jantungnya. Ada juga pasien yang mengalami klinisnya cardiac arrest. Sekarang kita yang mana ini yang harus difikirkan ini STEMI, saya harus rujuk ke rumah sakit yang mempunyai cath lab atau tidak. Nah, seperti ini. Pasiennya dengan gejala yang sangat ringan, semua klinis ini semua harus di ECG. Cardiac arrest bisa aja dia klinisnya waktu itu malignan aritmia, mungkin VTVF. Bisa saja pasien sudah arrest, post ROSC-nya mungkin ST elevasi, sering terjadi. Apapun keluhan ini ya, lakukan ECG. Mungkin ECG-nya pada pasien yang oligosymptoms atau sudah mulai ada symptoms tapi kondisinya adalah tidak worsening, ya mungkin ECG-nya masih normal. Bisa jadi sudah mulai ada ST depresi. Nah, kondisi ini namanya ST-ACS, non ST elevasi ACS. Nah, ST-ACS itu harus dicekkan troponinnya. Jika dia tidak meningkat, oh kita bisa berpikir unstable angina. Tapi meningkat baru, oh ini baru NSTEMI. Ya, jadi kalau NSTEMI syaratnya adalah harus sudah ada hasil troponin dan EKG. Tapi jika belum ada troponin, kita bisa menulisnya dengan ST-ACS. Nah, kalau sudah ada ST elevasi, sudah jelas. Ya, mau ditroponinkan, itu kemungkinan besar sangat akan signifikansi meningkat. Baru namanya STEMI. Ini sama ST elevasi itu diagnostik di mana ST-nya meningkat. Yang bisa menyebabkan myocard infarct. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini ada ring yang baru. Nah, ACS. ACS, jika ada pasien mengalami ACS, keluhan ACS. Oh iya,
Pak, Bu, saya nggak enak di dada saya. Rasanya itu kayak nggak enak gitu ya. Oh iya, pasti nggak bisa mendeskripsikan. Bisa mendeskripsikan atau tidak bisa mendeskripsikan. Setelah dilakukan anamnesis, lakukan pemeriksaan fisik, lakukan EKG. Ya, lakukan EKG, apakah ada abnormality. Lalu berikutnya adalah pasien ini mau saya bawa kemana nih gitu. Pasien ini mau saya persiapkan untuk cath lab atau pasien ini saya persiapkan untuk trombolitik. Nah, dengan adanya kita sudah menganalisa ACS, maaf, ACS untuk mnemonik ya, mnemonik ini berpikir, oh iya nih, STEMI nih. Oh, kalau STEMI betul. Oh, ini harus primary PCI nih. Oh, enggak bisa ini harus fibrinolisis. Kapan? Kapan kita PCI dan fibrinolisis algoritmanya ada di belakang. Oh, enggak STEMI nih. NST-ACS nih. Yang mana nih? Very high, high risk atau high risk saja. Jika misalnya high risk saja, oh ya, kita masih bisa ada waktu. Pasien tidak pernah makan, kita masih bisa untuk elektifkan. Ya. Nah, kalau misalnya ada keluhan ini, langsung berikan ACS, itu langsung berikan trombolitik. Maaf, antiplatelet. Ya, berikan antiplatelet. Apa? Aspirin. Dan P2Y12 itu istilah aspirin itu tidak ada kontraindikasi, jadi dia tidak harmful. Tapi kalau CPG lebih dari 75 sebaiknya jangan, karena risiko perdarahannya besar. Nanti kita juga ada kapan pakai CPG, kapan pakai ticagrelor ada. Nah, setelah pemberian antiplatelet baru dan anti keogulan. Anti keogulannya dilihat nih. Oh ya, pasiennya ini persiapan PCI, berarti jangan lupa heparin. Heparin harus disiapkan. Nah, atau wah ini nggak bisa dilakukan PCI. Ya sudah, bisa diberikan istilahnya di sini ini LMWH itu istilahnya Sofenok. Nah, nama patennya. Bivalverdin dan Fondaparinux. Ini atau ya, jangan semuanya. Ya. Lalu jika pasien iya pasien ini setelah diberikan trombotik ini dilakukan di IGD ya. Nah, setelah berikutnya kita transfer lah pasien ini ke cath lab. Caranya gimana? Dilihat pasien ini dilihat komorbid, terus habis itu kompleksitasnya jika memang trivasal disease tidak PCI itu bisa tapi kurang lebih apa ya lebih disarankan goldnya adalah pakai CABG ya pakai CABG. Nah terus habis itu tujuannya apa sih PCI atau CABG untuk revaskularisasi untuk mengalami pasien itu kalau tidak mengalami komplit revaskularisasi maka miokard infarktnya masih ongoing. Nah setelah mengalami komplit baru berikutnya adalah ada manajemen berikutnya intravascular imaging ya dan intravascular fisiologi. Ini nanti tidak di UGD ya. Lalu prevensinya nanti jangan lupa pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ACS itu pasti temennya itu pasti dibawain antitrombotik, golongan statin dan KIE untuk tetap olahraga dan mengurangi faktor risiko. Ya. Nah, sekarang kita berpikir untuk STEMI dan NST-ACS. Sangat menarik. Algoritma ini sangat membantu. Ini algoritma ini sangat istilahnya user friendly. Apa sih ini kok ada panah-panah warna-warna? Jadi gini, kita kan goalsnya reperfusi nih, biar mendapatkan komplit revarkularisasinya. Ada namanya hal-hal yang bisa menghambat. Contoh gini, ada pasien nih pada keluhan, ternyata keluhannya STEMI. Pasien kan nggak tahu nih, pasien nggak tahu nih pasiennya ngalami STEMI apa enggak. Nah, ada pasien yang langsung berangkat ke rumah sakit, ada yang telepon ambulan. Nah, lalu kalau misalnya ke rumah sakit, pasiennya bisa saja masuk ke rumah sakit yang non PCI center atau masuk ke PCI center. Kalau pasien melalui ambulans, di ambulans itu akan di-assess, oh pasiennya membutuhkan PCI center atau enggak. Nah, kalau pasien sudah ditentukan PCI center atau alhamdulillah pasiennya itu masuk ke rumah sakit yang PCI center, dilihat, oh iya pasiennya membutuhkan door to balloon, lalu langsung dilakukan kurang dari 60 menit.
Ya, nah kalau misalnya sudah ternyata pasien itu lewat ambulan atau masuk ke non PCI center, dilihat mungkin nggak dilakukan PCI dalam waktu kurang dari 120 menit. Jika kurang, lakukan fibrinolisis, ya, baru cari rujukan, ya. Tapi kalau misalnya, oh iya, ini memerlukan PCI, primary PCI, maka dalam waktu kurang dari 90 menit harus dilakukan PCI atau dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai eh, kemampuan untuk melakukan PCI. Nah, ini nih, delay dari pasien itu lihat ini. Mulai keluhan sampai menuju ke rumah sakit itu bisa terjadi delay dari pasien. Jadi bisa goals itu tidak terjadi karena goals ini. Jadi kadang itu tim tim cath lab, tim fast track selalu bilang gini, kenapa kok pasiennya terlambat? Kenapa kok ada delay? Kenapa IGD mendelay pasien ini? Bukan, karena ada faktor-faktor dari pasiennya bisa mengalami delay dikarenakan mulai dari awal sampai ke rumah sakit. Ada lagi delay, misalnya dari sistem. Ya, pasiennya enggak mau, KIE-nya susah, mungkin BPJS-nya bermasalah, dan lain-lain. Jadi ada sesuatu sistem di sini. Sehingga menyebabkan ischemic time-nya semakin jalan. Ya, lah kalau misalnya NCIC ini sama, First Medical Contact ya, FMC itu ya, ini sama. Nah, dilihat pasien ini very high risk atau tidak ya. Jika misalnya pasien ini mengalami klinis yang very high risk, maka langsung berpikirlah kirim ke rumah sakit yang bisa melakukan invasif. Ya, karena membutuhkan strategi yang invasif. Nah, apa very high risk itu? Hemodinamiknya instability tidak stabil, mengalami cardiogenic shock, ya. Terus habis itu ongoing chest pain, ya, ada heart failure, ada life threatening arrhythmia, mungkin ada bigimini atau pasiennya mengalami salvo dan seperti itu. Ada gangguan respiratory dan dynamic ECG. Jika memang high risk, kurang dari 24 jam, berpikirlah pasien ini membutuhkan tindakan invasif. Ya. Lalu jika dilihat lagi, oh ya pasiennya itu sudah diagnosis NSTEMI lewat EKG dan GRACE score-nya ya, terus tiba-tiba ST elevasi dan ST segmen dan T-wave-nya dinamik. Wah, kalau iya, berpikirlah untuk invasif. Ya. Ini ACS, algoritma menurut AHA. Ya. Oh iya, pastinya dengan klinis yang ACS. Oh iya, curiga ini iskemik nih. Wah, jelas. Nah, ini mulai dari pre-hospital yang dilakukan adalah monitoring, support airway breathing circulation-nya. Berikan aspirin, lakukan EKG. EKG bisa dilakukan di ambulan. Beberapa ambulan mempunyai kemampuan, ada beberapa ambulan tidak mampu, tapi kita bisa taruh di cardiac monitor. Dari situ kita bisa pilih lead 1, 2, 3, dan lead V1 dan lain-lainnya jika mumpuni ya. Tapi dilihat dari lead prekordial aja bisa melihat apakah ada gangguan atau tidak. Oh iya, ada STEMI gambarannya. Lalu pikirlah untuk merujuk ke rumah sakit yang mumpuni dan segera lakukan checklist fibrinolitik. Nah, kurang dari 10 menit di IGD. Yang dilakukan apa? Cek tanda-tanda vital, berikan oksigen. Jangan lupa pemberian oksigen itu jika saturasi oksigen kurang dari 90. Tidak semua pasien dengan ACS gebiah uyah atau semua dengan saturasi 99 diberikan oksigen. Tidak. Karena oksigen juga pasang infus, lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik ini secara komprehensif ya, dan langsung minta cardiac marker ya. Lalu lakukan sitobed X-ray karena apa? Untuk melihat pasien ini mengalami gangguan respiratori enggak ya? Atau ada hal lain morbiditas yang bisa menyebabkan severity pada kondisi pasien ini. Berikan aspirin dan berikan NTG. Maaf, ISDN ya. Ini bisa sublingual atau spray. Dan ini bisa diulang per 5 menit. Ya, syaratnya adalah pasien tidak boleh dalam kondisi shock. Ya, dan berikan morfin jika pada pasien ini mengalami diaforetik, pasien ini mengalami severe chest pain, ya,
pasien mengalami impending alo, dan tapi syaratnya juga ya karena morfin ini vasodilator kuat, tensinya harus bagus di atas 100 ya. Dilihat, oh ya STEMI. Lalu berpikir, jangan delay untuk reperfusi, onsetnya kurang dari 12 jam, lakukan door to balloon. Ya, kalau misalnya goalsnya tidak bisa door to balloon, kurang dari 30 menit, maaf, sekitar 30 menit, door to needle. Kok misalnya onsetnya lebih dari 12 jam, cek dulu troponinnya. Oh iya, ini indikasi untuk apa dilakukan invasif. Kenapa? Ada tanda-tanda nih, ada persisten ST, ventricle tachy, dan lain-lain. Nah, ini suatu tanda-tanda emergency. Nah, lalu kalau misalnya low risk, ya, ini bisa dielektifkan. Tapi pasiennya jangan dipulangkan ya, tetap diopnamakan. Nah, ada namanya dari tadi kok high risk, risiko. Berarti kalau ada very high risk, ada low risk. Nah, dari tadi juga dibilang grace score itu apa? Nah, sekarang kita refresh lagi. Very high risk sudah tadi saya sebutkan ya. Kalau ada hemodinamik yang tidak stabil, terus ada chest pain yang continuous ya, tidak membaik dengan istirahat atau dengan pemberian nitrat, dan ada aritmia yang membahayakan left ventricle atau pada pasien cardiac arrest, dan ada gangguan di respiratory, ada klinis yang heart failure, ada perubahan ST dan T pada EKG-nya yang dinamik sekali, itu masuk ke very high risk. Nah, kalau high risk, dilihat, oh, ini ada peningkatan nih dari cardiac troponinnya, ya kan? Nah, dinamik ST dan T wave itu juga masuk di high risk, dan grace score-nya 140, di atas 140. Nanti kita bicara grace score. Nah, intermediate, apa itu intermediate? Nah, pada pasien yang mengalami klinis diabetes, pada pasien CKD, ada pasien yang mengalami heart failure, ya, atau early post infarction angina, sebelumnya pernah PCI atau CABG. Nah, grace score-nya kurang dari 140 atau lebih dari 109. Nanti kita lihat. Kalau low risk, tidak ada hal di atas. Nah, kita kembali lagi. Grace. Apa tuh grace? Grace score itu, nah sebentar, saya di sini saja. Nah, grace score itu ada grace score, ada TIMI score. Grace score itu adalah kita melihat mortality pasien ini dalam waktu 6 bulan ini bagaimana nih, gitu ya. Kalau TIMI itu melihat pasien ini mengalami mortality dalam waktu perawatan, ya, atau pasien itu mengalami recurrent ischemia dalam waktu 14 hari dalam perawatan, itu berapa persen? Nah, jika coba lihat di sini, ini ada skor. Ini kalau skor ini mirip kayak EWS ya, tapi berbeda. Ya, nah ada banyak orang-orang pintar di luar sana itu memberikan tools-tools supaya kita itu lebih aware. Ya, jika ini di total, ternyata skornya di atas 140. Ternyata mortality dalam waktu saat pasien itu opname ya itu lebih dari 3%. Dan harus dilakukan invasif strategi. Itu untuk NSTEMI. Ya, tapi kalau untuk STEMI, wah, untuk 140 saja, ya, itu mortality-nya juga 2-5%. Ya, meskipun kategorinya intermediate. Nah, sekarang TIMI score. TIMI score itu sama, ya, cuman bedanya adalah mortality atau new myocard infarct atau re-myocard infarct dalam waktu 14 hari saat perawatan. Nah, artinya adalah jika kita melihat pasien ST elevasi STEMI, etregio anterior, anterolateral, onset mungkin kurang dari 3 jam, GRE skor berapa, TIMI skor berapa. Dengan harapan konsulen di saat dikonsultasikan via phone, oh sudah langsung connect ya. Ini sama, sudah saya jelaskan tadi. Nah, obat-obatan tadi ya, ATT itu apa sih? Antiplatelet, aspirin, P2Y12, bisa CPG, bisa TK. Yang terkenal Iya. sekarang TIKA. Ya, ticagrelor. Ticagrelor itu lebih disukain saat ini. Kenapa? Dosisnya cuma 80. Kalau clopidogrel kita bisa menggunakan 300. Dengan resiko apa? Resikonya adalah perdarahannya lebih besar. Ya. Kalau ticagrelor ini pada pasien yang sedang hendak dilakukan primary PCI itu onset hasilnya lebih bagus.
ini ya sudah sama-sama tahu ya obat antikoagulan lainnya ya. Nah, ini checklist untuk fibrinolitik. Oh ya, tadi nggak bisa nih PCI, berarti saya melakukan fibrinolitik. Nah, ada absolut indikasi dan relatif. Jika ada satu saja, ya, maka fibrinolisis dikontraindikasikan. Jika pasiennya mengalami hipertensi urgensi atau emergensi, ya, pasiennya lihat perbedaan tensi kanan kirinya itu lebih dari 15 mm Hg dan memang sudah ada riwayat ada gangguan struktural ya di cerebral ya di sentral ya, lalu pasien mengalami trauma sebelumnya 3 bulan yang lalu atau pasien mengalami stroke sebelumnya ya, terus pasien mengalami sempat mengalami operasi besar, terus sempat mengalami riwayat ICH, ada perdarahan ya, atau pasien hamil ya, pasien kondisi kanker atau pasien mengalami CKD atau gagal liver, satu saja maka kontraindikasi dilakukan fibrinolitik. Ya. Nah, kalau pasiennya ada apakah pasien ini high risk? Ya, coba dilihat ini. Jika pada pasien ini yes, ya, kirim ke fasilitas rumah sakit yang mempunyai cath lab. Heart rate di atas 100, sistoliknya itu kurang dari 100, ada edema, ya, berarti ini kan kilipnya sudah mulai 3 ke 4 ya. Nah, sign of shock, cardiogenic shock, berarti kan kilipnya 4 ya. Ada terus kontraindikasinya di sini tidak ada. Dan gini, PCI itu atau fibrinolitik itu bukan kontraindikasi pada pasien yang mengalami ARES. Jadi sering pada perjalanannya di rumah sakit saya yang sekarang atau yang dulu waktu saya pendidikan, pada pasien yang mengalami durante atau saat ongoing ARES dan ROSC ya, itu tetap bisa dilakukan fibrinolitik atau CPR. PCI. Nah, ini adalah MINOCA. Myocard infarct, betul. Klinisnya ACS, betul. Tapi sumbatannya tidak di arteri koronari. Klinisnya apa? Penyebabnya bisa karena penyebab dari koroner, ya, emboli, terus spasm, terus habis itu ada dissection. Ada lagi non-koronari, mungkin trauma, iskemik berat, ya kan? Terus miokarditis, takut subuh, atau transplannya mengalami ejection atau tidak bisa di pulmonary embolism ya, sepsis itu bisa meningkatkan troponin ya, troponin dan CKMB. Kalau dulu kan CKMB sekian jam, baru dilakukan CKMB jika di awal tidak sensitif, troponin itu keluar hasil. Saat ini, guideline yang terbaru lebih menyukai untuk troponin. CKMB karena sensitivity-nya lebih kurang. Tapi kalau troponin itu lebih tinggi. Untuk summary-nya, kita untuk ACS, kita bisa mendiagnosis pasien ACS hanya dengan gejala. Jangan lupa selalu lakukan EKG. Pada ACS pun belum tentu pasien mengalami STEMI. Nah, di saat di pre-hospital care, kita harus mulai mengurangi keluhan pada pasien mengalami iskemia dan segera lakukan transfer pasien. Sekarang kita bicara kegawatan berikutnya adalah heart failure. Heart failure itu apa? Berarti kan heart, jantung, failure, gagal jantung. Kenapa kok jantung itu mengalami kegagalan? Dikarenakan tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh, banyak ya kan. Nah, di sini dilated ya, ada beberapa namanya kardiomiopati, dilated, hipertrofi, restriktif ya. Nah, pada klinisnya ada gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Pada gagal jantung kiri klinisnya adalah backward, yaitu pulmonary edema. Kalau misalnya gagal jantung kanan, berarti kan tidak bisa masuk, klinisnya adalah edem. Edem di mana saja? Mulai edem di liver, jadi congestion di liver, pasiennya itu bisa mengalami edema, bisa mengalami asites, pasien bisa mengalami edema di usus sehingga di mukosa usus sehingga pasien mengalami mual dan nafsu makan berkurang. Nah, seperti itu. Kalau di gagal jantung di keduanya, maka klinisnya bisa muncul di keduanya.
Dikarenakan kegagalan itu, pasien itu klinis yang paling sering muncul adalah PND, DOE, ortopno. Paroxysmal nocturnal dyspnea di saat pasien tidur, tiba-tiba tengah-tengah tidur pasien mengalami sesak atau terbatuk. Ya, pasien ortopno pasien lebih nyaman jika tidurnya adalah lebih tinggi daripada jantung. Biasanya klinisnya 2-3 bantal atau setengah duduk. Dokter, ada pasien saya tidurnya 2 bantal, tapi bantalnya tipis-tipis, Dok. Apakah itu signifikansi? Ada klinis yang lain. Nah, seperti ini. Karena klinis yang lain ini kita harus lihat kalau ini meragukan klinis yang lain. Dan pasien lebih cenderung lelah. Kita langsung lari ke NIHA. Nah, pasiennya seperti apa? Nah, kalau misalnya pasien yang mudah lelah itu yang dikatakan heart failure yang seperti apa? Pasien ada heart failure tapi tidak mengalami gangguan di aktivitas, mungkin NIHA-nya kelas 1. Pasien mengalami heart failure tapi klinisnya adalah lelah di saat mulai dengan aktivitas yang agak berat, misalnya naik turun tangga. Ya, terus pasiennya itu mungkin perjalanan jauh atau lama berdiri, ya. Terus habis itu dan membaik saat istirahat. Atau kelas 3 hanya dengan pasien ke kamar mandi saja atau bahkan pasien setelah BAB atau dengan berbicara saja, aktivitas ringan saja pasien sudah mulai lelah. Ya, bahkan mulai ada klinis batuk, sesak, dan lain-lain. Itu berarti nih hanya kelas 3. Nah, kalau kelas 4 istirahat pun pasien sudah mengalami kelelahan, sesak, batuk, dan lain-lain. Nah, ini kenapa saya munculkan? Karena ini hal yang selalu terjadi. Ini seni. Saya sering di saat saya visit, pasiennya alo, di saat saya lihat di rujukan, alo, kok nggak membaik-membaik ya? Terus saya lihat, loh, diagnosa ALU jika perbaikan, diagnosa diperbaiki menjadi pos ALU. Atau pasiennya itu gini, dok, pasiennya ini dok, dekom ALU. Loh, dekom ALU. Oke, sebentar. Pasienmu bisa duduk, pasienmu bisa makan, saturasi bagus, berbicara dalam kalimat. Ini bukan dek, bukan ALU dek. Lalu ada kalimat gini, loh dok, kita kan harus berpikir terburuknya. Daripada kita berpikir dekom saja ternyata nanti alo, loh. Satu, berarti sama aja kita men-COB kan pasien COR. Itu tidak boleh. Berarti kita tidak bagus dalam patofisiologinya. Yang kedua, ada namanya observational emergency. Kalau pada pasien yang mengalami severity, berarti observasi kita bisa saja buruk. Nah, kalau pasien mengalami perbaikan dan kita tidak memperbaiki diagnosis, berarti observasi kita pun buruk. Nah, seperti itu. Apa itu acute heart failure? Nah, pasien mengalami uh, klinis heart failure, ya, klinis heart failure. Seperti yang tadi ya, sebelum ini klinis heart failure, tapi tidak ada tanda-tanda chronic condition. Klinis heart failure, pasiennya kardiomegali, pinggang jantung menghilang. Pasien ini jantungnya besar loh, tapi kok klinisnya enggak masalah? Ya enggak apa-apa dong, berarti kan bagus ya. Pasiennya berarti heart failure saja. Tapi kok sudah mulai ada klinis heart failure, mulai batuk-batuk dengan disertai apa ya uh, radiologi seperti ini, kita bisa ngomong pasiennya akut heart failure. Nah, bedanya kalau maaf, bedanya dengan ADHF, klinisnya acute heart failure, ya, tapi ada klinis kronik. Apa itu klinis kronik? Ada pitting edem. Nah, mulai sesak nafas, riwayatnya memang sudah heart failure, pasiennya sesak, lelah, ya. Nah, berarti kita baru berbicara ADHF. Jadi kita ngomong AHF dengan ADHF, kita lihat ada chronic condition enggak? Siapa tahu pasiennya ini klinis ADHF. Tahu dari mana? Gini dokter, pasiennya kardiomegali dok. Oke, mungkin saya ini pinggang jantungnya hilang dok. Saya berpikir heart failure, maaf, gagal jantung kiri. Boleh, dek, jangan lupa lihat titik edem dan apakah sudah ada tanda-tanda dyspnea. Ada dokter.
pasiennya belum satu terganggu, tapi pasiennya itu ngalamin toxic, fatigue, position, sitting position, terus habis itu diaporetik, bisa berpikir ke impending